saya Penuh Marlina Sidaputar, NIM 19111020005, Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Bencana Kebakaran. Yang pertama, kita akan membahas pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, dan juga faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan pengertian kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah, pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban atau kerugian. 2. Penyebab kebakaran. Adapun penyebab terjadinya kebakaran yang pertama, terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Kedua, kelalaian manusia, contohnya listrik tidak standar, lupa mematikan kompor saat pergi, membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, kesengajaan, contohnya pembakaran hutan untuk membuka lahan dan membakar sampah sembarangan. Yang keempat, alam, contohnya kebakaran hutan akibat gesekan antar batang, sambaran petir, gunung api meletus. 3. Sumber kebakaran. Yang pertama, korsleting listrik, yang kedua kebocoran tabung atau kompor gas, yang ketiga puntung rokok, dan yang terakhir adalah cuaca panas. Selanjutnya, teknik pemadaman kebakaran. Adapun teknik-tekniknya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama pendinginan atau cooling, yang kedua adalah penyelimutan atau smothering, yang ketiga adalah mengurangi dan memisahkan benda yang belum terbakar dengan cara diurai ataupun starvation. Sebelum terjadi kebakaran, ada baiknya kita melakukan langkah persiapan. Yang pertama, membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi risiko terjadinya kebakaran. Yang kedua, buatlah skema jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor, atau bangunan lainnya apabila terjadi kebakaran tiba-tiba. Kemudian, hindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar, periksa kondisi tungku masak, perhatikan instalasi listrik, simpanlah barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati, dan yang terakhir adalah hindari penggunaan peralatan listrik berlebihi beban kapasitas meter listrik. Baiklah, jika tadi adalah persiapan sebelum terjadi kebakaran, maka apabila terjadi kebakaran, ada juga hal-hal yang harus kita lakukan. Contohnya, apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan ataupun ruangan tersebut melalui jalur evakuasi yang aman. Yang kedua, apabila pakaian Anda terbakar, segeralah berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Yang ketiga, dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Yang keempat, segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman. Adapun hal-hal yang harus Anda lakukan setelah terjadinya kebakaran adalah yang pertama, setelah api seluruhnya padam, jangan langsung masuk ke dalam bangunan. Tetap waspada terhadap kerusakan bangunan akibat kebakaran. Yang kedua, inventaris barang-barang dan dokumen penting dalam rumah sebelum memilah mana yang akan dibuang. Yang ketiga, bersihkan sisa abu dan runtuhan dengan menggunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari hirupan debu. Sekian materi saya yang berjudul Bencana Kebakaran. Semoga dapat membantu teman-teman dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.